Anda kembali bersama kami pemirsa, masih membahas mengenai program ketahanan keluarga bersama dengan kedua narasumber kita yang tersambung melalui sambungan virtual pada kali ini. Dan ini kalau kita bahas mengenai tema perbincangan kali ini, terutama tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Angela. Ini ada mengenai bina keluarga balita, ada bina keluarga remaja, sampai dengan lansia. Artinya BKKBN menaruh perhatian betul bagaimana tumbuh kembang seorang individu mulai dari balita sampai dengan lansianya. Tapi juga ada yang menarik di sini karena kita tahu bahwa BKKBN juga memiliki program PIKR atau Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Nah, ini biasanya kalau konseling remaja saya ingat dulu waktu saya sekolah ya Bu ya. Ini konseling ini ada BK ya, ada bagian khusus di setiap sekolah di mana anak-anak ini bisa mendapatkan perhatian khusus dari para guru BK. Nah, mungkin kalau di BKKBN punya program yang lebih khusus dan spesifik lagi, mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu Angela di sini mengenai PIKR atau Pusat Informasi dan juga Konseling Remaja ini. Silakan Ibu. Ya, sebetulnya PIKR ini adalah sebuah wadah juga, Mbak Mas Ayu. Kan kita tahu kalau anak remaja itu biasanya susah banget ya ngobrol dengan orang tuanya ya, kadang-kadang seperti itu. Dan mereka lebih percaya kepada teman sebayanya. Nah, Pusat Informasi dan Konseling Remaja itu kita bentuk untuk kita bisa mendapatkan informasi dari para remaja. Nah, Pusat Informasi Konseling Remaja itu isinya adalah dari remaja, oleh remaja, untuk remaja. Jadi para konselor, para pendidik remaja itu adalah remaja juga, sehingga komunikasi mereka jauh lebih enak begitu ya Mas Ayu ya, sehingga apa yang di curahan hati para remaja, permasalahan mereka dengan orang tuanya misalkan itu bisa ditampung oleh para remaja yang sudah memang teredukasi oleh BKKBN. Mereka bisa menjadi pendidik dan juga bisa menjadi konselor di antara remaja. Dan insya Allah Mbak Mas Ayu, para remaja yang sedang bermasalah tersebut mendapatkan informasi yang baik dan benar dari sesama remajanya. Itu kurang lebih Pusat Informasi Konseling Remaja yang kita bentuk Mbak Mas Ayu. Oke, selain itu juga ada program lain ya Bu ya. Kita tahu ada UPPKA atau Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor. Nah, mungkin kalau ini seperti apa Bu? Apakah ini juga ada kaitannya dengan kewirausahaan supaya para keluarga ini juga punya mungkin perhatian khusus terhadap perekonomian di suatu keluarga atau seperti apa Bu Angela? Iya, UPPKA, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor, ini sebetulnya ada sebuah wadah juga Mbak Mas Ayu. Ini untuk kita mengapresiasi para akseptor-akseptor KB kita. Ya, jadi selain mereka menjadi akseptor KB, mereka itu berkontribusi terhadap program keluarga berencana. BKKBN juga memberikan insentif yang luar biasa, peningkatan jiwa kewirausahaan mereka, sehingga nanti hasilnya adalah mereka mampu membantu perekonomian keluarga seperti itu, Mbak Mas Ayu. Maka di 8 fungsi keluarga ada fungsi ekonomi kan seperti itu. Jadi di sini adalah kegiatan yang mampu meningkatkan jiwa kewirausahaan yang akhirnya nanti akan memunculkan peningkatan pendapatan keluarga dan ujung-ujungnya Mbak Mas Ayu, kesertaan mereka ber-KB itu bisa disupport dengan penghasilan daripada keluarga tersebut. Sehingga akseptor KB itu betul-betul mandiri dan bisa berdiri di kakinya sendiri. Mereka bisa mengatakan bahwa KB adalah kebutuhan mereka. Seperti itu Mbak Mas Ayu. Wow, ini juga ada kaitannya mungkin dengan bagaimana cara untuk pencegahan penurunan stunting ya Bu ya. Karena kalau suatu keluarga mungkin dari sisi kesejahteraannya sudah cukup baik, kondisinya pasti akan ada pengaruhnya terhadap bagaimana pola makan ya, pemberian gizinya yang seimbang, yang tepat untuk anak-anak di masa tumbuh kembangnya begitu. Dan kalau kita bahas kembali mengenai kondisi seperti ini ya Bu ya, apakah dengan program-program ini juga sudah terlihat Bu bagaimana mungkin kemajuan dari suatu keluarga terutama di Jawa Barat ini, karena kita tahu Jawa Barat itu sangat besar ya Bu wilayahnya begitu ya. Oke, dan kita akan bahas mengenai hal ini. Tentunya nanti saya ingin tanyakan kepada Bu Angela juga dan juga Bu Dewi, sebetulnya kebiasaan apa sih yang perlu kita lakukan juga atau kita bisa mulai dari sekarang untuk para keluarga di momen-momen pandemi COVID-19 ini. Kita masih akan terus bahas mengenai program ketahanan keluarga setelah tayangan video berikut ini. Pagi, Teteh Cinta. Wah, koran baru nih. Jadi lah. Akang.
Yes, teteh Kalau cinta baca berita tersayang. tentang anak muda, asa ingat kita zaman dulu ya. Iya, Tapi ini foto kita sama anak-anak kita. tapi ini suka prihatin kalau lihat anak muda, tapi mereka masih melakukan pernikahan dini kan. Pernikahan dini itu bawah umur ya. Nah, Jawa Barat ini ada program keren dari BKKBN, namanya 2125 keren. Oh, apa itu teteh? Jadi pernikahan yang terencana dan sehat dan baik itu secara psikologis, biologis itu adalah yang perempuan idealnya minimal di 21, nah laki-lakinya di 25, maka di judulnya 2125 keren. Oh, biar seperti kita ya, terencana. Ya, kalau dulu kan kita menikah saya 25, Bu Cinta kan 23 ya. Sudah benar. Oh iya. Nah, karena itu kita hadiahi pantun ya buat warga Jawa Barat. Ngapel si cinta membawa duren, lengkeng dibungkus dengan delima. Cakep. Nikah terencana pastilah keren. Neng 21, AA 25. Keren. Sekarang tetehan ya. Ini pantun juga nih. Sedih hati mantan ke penghulu. Tidak enak makan, terus salatri. Masih studi, jangan nikah dulu. Nanti pas udah mapan, banyak yang ngantri. Iya, Kang. Alhamdulillah. Itulah semangat 2125. Sangat. Berencana itu keren.